Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang bagaimana membuat WA bisnis kita terlihat lebih profesional. Jadi yang harus dilakukan itu adalah setting profil dari WA bisnis yang kita pegang. Caranya, pertama kita klik garis 3 di atas ya, garis 3 di atas, kemudian kita setelan. Setelah itu klik fitur bisnis. Kemudian di sini yang saya fokuskan itu adalah ada 4 ya. Yang pertama itu profil bisnisnya, yang kedua katalog, yang ketiga itu fitur salam dan juga balas cepat. Nah, yang pertama untuk setting profil. Nah, ini sudah saya contohkan ya. Untuk yang bisa dilihat, ini saya nggak tahu nih yang pegang siapa ya sekarang admin. Contoh misalnya nomor yang ini saya sudah berikan contoh. Misalnya disebutkan ya di deskripsinya itu bahwasanya ini adalah PT Purwa Adikarya. Kenapa? Karena memang pada saat itu saya tidak cuman mengadmini satu produk saja gitu ya, tapi memang saya juga jual sketchbook, saya juga melayani untuk kelas online, kelas jahit yang offline juga dulu sempet ya gitu ya. Oleh karena itu saya di sini diberikan deskripsi PT Purwa Adikarya. Kemudian juga ada beberapa cabang offline ya, disebutkan nih Instagramnya apa gitu ya. Semuanya dituliskan saja di situ. Kalau sekarang kan ada karya kreatif juga ya, ada karya kreatif gitu ya. Kemudian alamatnya ditulis ya, kemudian juga ada websitenya. Nah, kalau ini contoh yang Fokus Pio. Yang Fokus Pio, nah ini ya. Ini kalau udah ada katalog, nanti ketika diklik profilnya akan muncul seperti ini. Ini deskripsinya saya copy paste ya dari website gitu ya, menjadi teman tumbuh brand Anda dan seterusnya. Jadi tinggal copy paste aja. Kemudian ini alamatnya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang memang sekarang sedang diberikan tugas menjadi admin Fokus Pio, minta tolong berarti ini diganti ya untuk alamatnya. Karena kalau dulu memang alamatnya di sini, sekarang bisa diganti ya alamatnya di Bagus Rangin. Nah, ini contoh punyanya Teh Nia ya atau Teh Siti ya. Kalau saya nge-save-nya admin Nia gitu ya, tapi kalau di nama di WhatsApp-nya itu Siti ya. Jadi saya nggak tahu tuh yang benar yang pegang siapa. Nah, ini Teteh gitu berarti bisa dilengkapi di akun bisnisnya ya. Harus ada katalog, kemudian juga deskripsi dari bisnisnya. Nah, kemudian alamatnya sendiri pun bisa dilihat ya. Ini Teteh masih alamat yang Cicahem. Nah, kalau bisa memang diganti ya gitu. Harus segera diganti. Kenapa? Karena terkadang memang banyak juga gitu ya customer yang begitu masuk dia langsung cek profile. Apalagi ketika tahu ini adalah WA bisnis langsung cek profile. Oh, ternyata dikirim dari Cahem gitu. Nah, ini kalau customernya orang Bandung bisa jadi ayo deh Teh saya ambil langsung aja ke Cahem, padahal sebenarnya kan bukan di Cahem ya sekarang itu, tapi di Bagus Rangin dan semacamnya. Jadi ini juga penting ya. Nah, kita langsung praktek saja ya. Nah, ini kebetulan juga saya masih ada WA bisnis buat jualan pribadi. Tentu yang pertama ke setting dulu, setelan. Nah, ini sengaja dirubah dulu buat praktek ya. Kita rubah nih gambarnya karena sekarang saya sedang jadi reseller dompet. Saya ganti dengan gambar dompet aja ya. Teman-teman Purwa itu biasanya kan udah ada template khusus ya untuk menjadi admin. Nah, itu bisa dipakai. Nah, misalnya ini aja. Oke, kemudian namanya Tasmira Shop. Terus yang ini ada layanan otomotif pakaian, seni dan hiburan, kecantikan kosmetik dan perawatan diri, event organizer, keuangan, hotel dan seterusnya. Ini kalau saya belanja dan retail ya. Nah, teman-teman untuk yang sketchbook juga bisa belanja dan retail. Terus bisa beberapa juga ya. Jadi bisa misalnya ini juga gitu. Kalau yang admini banyak produk tuh bisa macam-macam. Nah, selanjutnya deskripsi silahkan bisa dibuat sesuai dengan kreasi masing-masing. Kalau saya misalnya menjual berbagai dompet organizer untuk membantu keuangan ibu rumah tangga, membantu
mengatur keuangan ibu rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Kemudian alamat bisnisnya, kalau ada alamat bisnisnya ya dicantumkan juga. Misalnya saya di Buah Batu misalnya ya, karena jadi reseller. Kemudian ini jadwalnya, misalnya ini kalau selalu buka, tapi kalau di jam-jam tertentu ya kita tinggal ubah saja, misalnya kan sampai jam 5 ya. Nah ini yang minggu libur misalnya ya, di minggu libur. Misalnya kalau hari Sabtu dia nggak sampai jam 5 misalnya ya, sampai jam 3 gitu bisa. Nah kemudian email silakan diisi juga. Lalu tambahkan situs web kalau ada. Kalau tidak ada bisa tambahkan situs Instagram saja. Misalnya kalau saya yang wallet organizer, salin URL profil. Ini bisa juga ditautkan dengan Facebook dan juga Instagram ya. Oke, sudah selesai untuk setting profilnya. Oke, nah selanjutnya sekarang cara untuk pesan otomatisnya ya. Masuk ke fitur bisnis, kemudian salam. Oh ya, katalog dulu saja. Katalog. Nah, ini gampang juga. Teman-teman tinggal tambah item ya. Kalau tambah koleksi baru itu artinya tuh ketika misalnya teman mau mengelompokkan ya, misalnya teman-teman kan ada sketchbook, kemudian juga ada karya kreatif, terus teman-teman dikelompokkan tuh katalognya, itu bisa pakai tambah koleksi baru. Tapi kalau tambah item baru itu artinya tambah produknya gitu kan, seperti itu. Jadi tinggal tambah item baru, diambil gambarnya yang mana gitu ya, tinggal diambil aja gitu ya. Misalnya yang ini ya, ini kebetulan yang belum. Terus ini namanya Yume Pol 12 ya, saya lupa harganya misalnya berapa gitu ya. Deskripsinya nih, ini udah ada ya, saya udah pakai di Sally Keyboard jadi gampang. Nih harganya 239.000, 239.000. Oke, tinggal simpan. Oke, nah sudah ya. Nah ini, jadi ini masih proses di-upload. Kalau misalnya tambah koleksi itu ya tadi, misalnya mau dikelompokkan. Selanjutnya salam. Nah ini salam otomatis. Misalnya kalau saya seperti ini ya, selamat datang di toko kami, kenalkan saya admin Tresna, tolong di save ya gitu. Jadi yang paling penting itu mengenalkan siapa kita dan juga meminta di save. Nah kalau untuk Fokus Pio biasanya seperti ini, selamat datang di Fokus Pio gitu. Kemudian kenalkan saya admin Tresna, kakak dari kalau boleh tahu gitu ya. Itu udah betul ya, tolong di save. Oh iya, kalau boleh tahu kakak produknya apa dan domisilinya di mana.
Nah, kenapa saya tanya seperti ini? Karena untuk fokus bio itu kan kita bisa menentukan ya, ketika misalnya produknya itu makanan, tapi di luar kota. Nah, itu kita bisa menyampaikan, oh kalau untuk makanan misalnya karena makanannya yang bukan bukan makanan yang tahan lama, jadi nggak bisa kan gitu ya. Kemudian kalau yang fashion gitu ya, kalau yang produknya fashion ya apa aja pun juga bisa kan, seperti itu. Nah, itu kalau fokus bio misalnya. Tapi kalau misalnya contohnya karya kreatif, kalau karya kreatif itu bisa ditanya mungkin kakak bisnisnya apa kan gitu ya, bisa langsung juga ditanya ketika salam, ataupun enggak juga ya nggak apa-apa sih, itu bebas gimana teman-teman. Tapi yang paling penting sih menurut saya itu adalah perkenalan kita sendiri dan juga minta tolong di save nomornya, itu yang paling penting ya. Karena apa? Karena memang nanti ketika banyak list yang masuk save kontak kita dan kita pun juga save kontak mereka, maka kan bisa melihat status WhatsApp kita ya. Kemudian juga kita bisa broadcast ke mereka dengan menggunakan WhatsApp. Kalau dengan menggunakan sebaran sih tanpa di save juga bisa gitu. Cuman ya itu lebih bagus aja sih ketika kita pun juga save kontak mereka. Kemudian, nah pesan di luar jam kerja. Pesan di luar jam kerja ini ketika misalnya kita nggak kan tadi ya sebelumnya kan kita sudah bikin tuh jadwal buka tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya ada chat masuk di atas jam kerja kita, maka nanti kita akan ada otomatis langsung ya. Terima kasih, misal kalau ini contoh saya ya, terima kasih sudah menghubungi, insya Allah kami balas cepat mungkin sesuai dengan jam kerja. Nah tapi ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kalau balas chat itu misalnya ini apa namanya tuh, karena iklan sering kali masuk tuh lebih banyak ketika malam hari justru ya. Pengalaman saya tuh seperti itu gitu ya, justru malam-malam tuh lebih banyak chat yang masuk dibandingkan siang atau pagi hari gitu ya. Nah, oleh karena itu misalnya teman-teman juga terkadang suka dibalas gitu ya, berarti jangan, menurut saya sih nggak perlu diaktifkan gitu ya. Nah, ini diaktifkan, tapi kalau nggak mau ya jangan diaktifkan. Ini saya contoh saja ya, kalau diaktifkan seperti ini. Kemudian nah ini jadwal itu seperti apa, misalnya selalu kirim. Jadi selalu kirim itu ya ketika memang kita ketika kita nggak on di HP-nya gitu ya, lagi nggak buka aplikasinya, terus langsung dikirim gitu ya. Kalau jadwal khusus berarti ketika kapan ini bisa kita setting nih gitu ya. Penerimanya juga siapa ini bisa kita setting. Semua orang yang tidak ada di buku alamat, semua orang kecuali atau seperti apa itu bisa kita setting. Kemudian kalau jadwalnya di luar jam kerja berarti ya tadi ya di luar jam yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau saya sih biasanya enggak perlu ya, karena memang biasanya jam berapa aja suka bales. Kemudian balas cepat. Nah ini balas cepat untuk apa namanya tuh, pertanyaan yang sifatnya berulang. Nah misalnya gitu kan ya, contohnya itu seperti ini ya, saya membuat order ya gitu, bagaimana untuk form order begitu kan ya, tinggal tulis pintasannya apa gitu ya, order, kemudian isinya seperti apa gitu ya. Kemudian misalnya lagi contoh ini ya, nomor rekening gitu kan ya, kita tulis gitu kan ya, biayanya saya akan ditransfer kemana gitu dan seterusnya. Nah nanti cara pakainya, kalau mau bikin ulang tinggal klik tambah, tulis pintasannya itu misalnya hi aja ya. Misalnya ini mengingatkan transfer ya, misalnya ingat nih, saya kasih tulisan pintasannya ingat. Terus saya buat misalnya, Assalamualaikum, selamat sore kak, hari ini atau siang ya, kita follow upnya ceritanya siang. Selamat siang kak, hari ini kita ada pengiriman jam 14 ya kak, jam 16 ya kak misalnya. Insya Allah nih, harus pakai insya Allah karena terkadang nggak sesuai kan. Jadi kita pakai insya Allah. Insya Allah hari ini kita ada pengiriman jam 16 ya kak, kalau mau masuk pengiriman hari ini
Kami tunggu transferannya sampai jam 14 ya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita bisa kita kirim ke siapa saja dengan mudah. Kemudian label. Nah untuk label ini biasanya kalau saya bikin label yang pertama misalnya leads today atau leads hari ini. Kemudian closing today, closing untuk hari ini. Kemudian isi form. Lalu ada juga dia tinggal TF. Oh enggak, bukan tinggal TF. Misalnya gini ya. Kemudian juga ada secara umumnya. Misalnya sketchbook ya. Misalnya kalau teman-teman juga mengadmini banyak, berarti karya kreatif misalnya. Nah, ini sesuai kebutuhan teman-teman ya, bisa silahkan disesuaikan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu sih beberapa fitur yang memang penting kalau bagi saya itu adalah profil bisnis, harus lengkap mungkin, silahkan diisi. Kemudian juga katalog ya. Katalog juga semua produk atau jasa yang kita tawarkan silahkan dilengkapi di sana. Salam, yang paling penting di salam itu adalah perkenalan kita dan juga meminta untuk di save. Kemudian balas di luar jam kerja ini terserah bagaimana enaknya teman-teman sendiri. Kalau saya biasanya tidak. Kemudian balas cepat ini penting juga. Ini maksimal 50 ya, 50 balas cepat. Jadi kalau udah di atas 50 udah nggak bisa ditambahkan lagi. Kemudian label. Nah ini juga sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman butuh membuat laporan harian, saran saya harus bikin leads today dan juga closing today. Oke, seperti itu untuk pengenalan WhatsApp-nya. Ya, seperti itu. Silakan teman-teman lengkapi sekarang untuk profil WhatsApp bisnisnya yang belum lengkap dan silakan dipraktekkan. Terima kasih.